Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran rezeki, kemudahan dalam setiap langkah usaha kita, agar selalu dinaungi dan diberikan rahmat serta hidayah oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit membedah dari namanya seorang Satrio Piningit yang merupakan sebagai sang kinasih, sang wasisoning segoro, manusia yang punya dan memiliki rasa namanya welas asih yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kita sebagai manusia biasa. Sehingga bahwa Satrio Piningit ini merupakan manusia sebagai percontohan, contoh sebagai manusia di muka bumi ini yang memang sudah diprogram dan memang sudah betul-betul menjadi sebuah namanya project masterpiece oleh Sang Pencipta alam semesta ini untuk sebagai pengarah, sebagai namanya penuntun, dan sebagai pencerah untuk memberikan segala gerak dan langkah kepada orang-orang atau masyarakat yang betul-betul mencintainya, yang betul-betul menyayanginya, dan betul-betul mengikutinya segala aspek dan tingkah lakunya, agar selalu dicontoh dan dijadikan sebagai patokan suri teladan dalam kehidupannya, agar tidak menyimpang dari sebuah rel yang jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moralitas, dan nilai-nilai yang mungkin bisa merugikan diri kita sendiri dan untuk masyarakat sekitarnya. Sehingga bahwa Satrio Piningit ini sesungguhnya hanyalah sebagai alat oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Sama seperti diri kita. Diri kita pun sama seperti Satrio Piningit pada dasarnya. Yakni sebagai alat. Kita dilahirkan ke muka bumi ini juga sama. Hanyalah sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk namanya memerankan sebuah peran masing-masing daripada setiap individu. Setiap orang memiliki peran yang namanya berbeda-beda. Nah, disitulah yang disebut namanya aspek kehidupan dan juga hasanah kehidupan. Namun berbeda dengan Satrio Piningit yang mempunyai sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus, sangatlah betul-betul berbeda, sangat mencolok bagai bumi dan langit. Jika dibandingkan dengan kita sebagai manusia awam, manusia yang ibaratnya bodoh, manusia yang tidak tahu entah apa yang sesungguhnya. Namun Satrio Piningit mengetahui hakikatnya. Sang Pencipta menciptakan alam semesta ini. Di Satrio Piningit lah yang sangat mengetahui apa makna dan arti yang sangat-sangat dalam dan arti yang sangat-sangat luas dalam setiap aplikasi dalam sebuah kehidupan ini. Jadi bahwa Satrio Piningit ini adalah sebuah alat saja, seperti kita diciptakan oleh Sang Pencipta, Sang Khalik, yakni Allah Azza wa Jalla, adalah untuk memiliki sebuah peran yang bagaimana. Nah, disinilah. Jadi seyogianya bahwa kita haruslah memiliki sebuah peran atau namanya branding. Branding daripada manusia itu setiap orang akan berbeda-beda. Seperti contoh, si Fulan adalah mempunyai branding sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang biksu, seorang brahmana, seorang namanya mungkin pendeta, seorang guru, seorang nelayan, seorang petani, seorang tukang angon, seorang peternak, dan mungkin seorang psikolog, dan lain-lain. Nah, inilah sebetulnya. Ini bukti daripada sebuah namanya peran. Peran yang diperankan oleh seseorang di masing-masing individu. Nah, inilah yang disebut namanya alat. Bahwa manusia sesungguhnya adalah hanya alat semesta, alat semata untuk menggarap semesta,
untuk mengolah semesta. Sang petani menggarsu sebagai alat untuk mengolah bumi sebagai satu kehidupan, untuk ketahanan pangan, untuk rizki pada dirinya sendiri dan keluarganya, dan juga untuk orang-orang atau masyarakat di sekitarnya. Nah, alangkah baiknya ketika namanya manusia ini sebagai alat, sudah menyadari sebagai alat, berperanlah sebagai peran yang sesungguhnya. Mana yang harus kita lakukan, yang penting tidak menyimpang dari tadi rel-rel yang telah diajarkan oleh seorang Satrio Piningit, oleh seorang Sang Kinasih, Sang Wasisoning Segoro yang mempunyai namanya unggah-ungguh dan tingkah laku serta suri teladan yang patut kita contoh. Sebetulnya semacam itu saja sebetulnya manusia dilahirkan muka bumi untuk namanya berperan sebagai alat. Alat yang tadi ada di situ, alat yang sangat luar biasa yang bisa memberikan sebuah alat. Nah, ya ini adalah Satrio Piningit tersebut. Jadi bahwa Satrio Piningit ini adalah alat untuk namanya membuat sebuah satu keseimbangan, satu kesinambungan, satu keharmonisan dalam tatanan kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini memang harus ada satu keharmonisan, keseimbangan dalam tatanan. Sehingga Satrio Piningit dilahirkan ke muka bumi ini sebagai alat apa? Sebagai alat penyeimbang. Penyeimbang keadaan yang sudah carut-marut, dirubah lagi, diperbaiki lagi sebuah tatanannya agar menuju kepada kehidupan yang jauh lebih madani, yang jauh lebih bertoleransi, dan juga saling tolong-menolong, gotong royong, dan macam-macam. Sedangkan bangsa kita kan bangsa yang telah menganut namanya sistem gotong royong. Nenek moyang kita bersemboyan tentang gotong royong. Dan negara kita pun sama, bersemboyan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu tujuan, yaitu untuk menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa yang makmur, bangsa yang penuh namanya toleransi kepada sesama. Hanya ibaratnya, maaf kata, sekarang ada 3 kandidat, satu sama yang lain saling menyerang. Nah ini adalah sebuah namanya tadi, alat yang digunakan untuk, sebetulnya untuk kebaikan tujuannya, akhirnya dalam perjalanannya menjadikan sebuah kurang keharmonisan tadi, antara pendukung tadi. Nah, namun ketika kita betul-betul mengikuti jejak dan langkah Satrio Piningit tersebut, yakinlah bahwa kita itu betul-betul, udahlah, diam saja. Wong itu adalah namanya sebuah kerahasiaan. Setiap manusia punya pilihan, setiap warga negara punya pilihan. Seperti tadi, namun Satrio Piningit tidak pernah mengajak kita kepada arah yang namanya tidak sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh Sang Ilahi, oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Satrio Piningit tidak akan membawa kita atau mengajarkan kita kepada namanya politik. Tidak ada. Adanya adalah kesinambungan hidup, keharmonisan hidup, dan saling namanya bertoleransi dalam sebuah kehidupan. Nah, inilah alat yang betul-betul dikasih oleh Sang Pencipta alam semesta, menjadikan kita mempunyai sebuah branding dalam sebuah kegiatan bermasyarakat yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.